Shalom, sedang jemaat Tuhan. Damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita di setiap langkah hidup kita, di setiap pekerjaan kita, dan setiap keluarga kita. Mari sedang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, tiap langkahku langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai ayat 28. Demikianlah firman Tuhan, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe, kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia. Di
di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tetap bertekun dalam iman. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali kita merasa terbebani oleh berbagai tugas yang belum dapat kita selesaikan, tanggung jawab di rumah maupun tempat kerja. Seakan-akan kita lihat tidak ada habis-habisnya, terus tiap hari. Terkadang kita merasa jenuh atau bosan dengan jemaat Tuhan. Apa yang tidak terselesaikan hari ini akan menumpuk pada hari berikutnya, terus menumpuk. Demikian pula dengan perjalanan iman kita. Seringkali kita merasakan keletihan iman. Kita merasa ujian iman tiada habisnya dalam kehidupan kita. Rasa kecewa dan keluhan kerap kali menggiring kita untuk bertanggung jawab dalam mengerjakan sesuatu. Karena itu, kita perlu berhenti sejenak untuk introspeksi diri dalam mensyukuri kesetiaan Allah dalam hidup kita. Terkadang kita begitu banyak yang masalah, tantangan yang kita hadapi, yang membuat kita merasa, ya sudahlah, saya menyerah begitu. Tetapi firman Tuhan, tema kita pada hari ini adalah tetap bertekun dalam iman, walaupun apa yang terjadi. Seperti Rasul Paulus dan Barnabas, setelah perjalanan misi yang pertama mereka lakukan, mereka berlayar ke Antioquia, sebab di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Meski begitu, banyak pekerjaan Allah yang harus mereka lakukan sedang jemaat Tuhan. Paulus dan Barnabas tetap menyisihkan waktu untuk bersyukur kepada Allah dengan cara berbagai pengalaman dan bercerita tentang tantangan dalam melayani Injil Kristus kepada jemaat yang ada di sana. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, tujuan kedua Rasul Paulus untuk berkumpul dan bersekutu dengan umat Allah agar mereka mengetahui bahwa pelayanan kepada Allah membutuhkan kegigihan dan kepasrahan kepada Allah. Selain itu, agar jemaat menyadari bahwa keselamatan Allah telah dibuka bagi bangsa-bangsa lain, bukan saja kepada bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi, kemanapun Barnabas dan Paulus memberitakan Injil, mereka selalu menghasut, membuat propaganda, membuat suatu berita yang tidak baik, agar orang-orang banyak membenci Paulus dan tidak mau menerima Injil atau firman Tuhan itu. Ini yang dilakukan orang Yahudi yang syirik. Terkadang kita juga begitu, sedang jemaat Tuhan. Kita sudah melakukan yang baik, tapi masih saja ada orang yang selalu membuat kita kesal, membuat kita marah. Tetapi jangan berkecil hati, tetap lakukan pelayananmu. Amin. Sedang jemaat Tuhan, kita tahu Paulus dan Barnabas dalam melayani Tuhan, dalam pelayanan firman, mereka gigih, kuat, kokoh. Walaupun mereka dilempari, sudah dinyatakan mati, tapi mereka tidak takut sedang jemaat Tuhan. Walaupun nyawa mereka taruhannya, mereka tetap memberitakan firman itu. Luar biasa sedang jemaat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jangan kita hanya memikirkan masalah-masalah duniawi ini saja, memikirkan masalah-masalah kita yang ada. Tapi bagaimana kita pelayanan firman? Apakah di tengah-tengah masalah itu kita masih mau menyampaikan firman, atau mendengarkan firman, atau membaca firman,
atau berdoa. Bagaimana sidang jemaat Tuhan? Ya, Paulus dan Barnabas saja, nyawa mereka sudah di ujung tanduk. Mereka pun tidak merasa takut. Tetap mereka bertekun dalam iman mereka. Dan mereka yakin Tuhan Allah, Tuhan Yesus akan menolong mereka, memampukan mereka untuk penyampaian firman. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan. Mari kita awali atau akhiri perjalanan iman pada hari ini dengan bertanya, apa yang telah Allah kerjakan melalui diri kita sepanjang hari ini? Mungkinkah Allah telah memakai orang-orang di sekitar kita sehingga mereka dapat menolong kita menyelesaikan pekerjaan kita, menyelesaikan masalah kita dengan cara yang tidak terduga? Allah bekerja melalui pekerjaan kita, baik yang sudah selesai maupun belum. Karena itu janganlah kita lupa mengucap syukur atas kesetiaan Allah atas hidup kita. Artinya sidang jemaat Tuhan, tetap bersyukur apapun keadaan kita. Ingat sidang jemaat Tuhan, tengah kita tetap bertekun dalam iman apapun yang terjadi. Mari kita teladani Paulus dan Barnabas, semangatnya luar biasa dalam pelayanan firman, dalam menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang belum mengenal siapa itu juru selamat? Ya, perkenalkanlah juru selamat itu di rumah kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita. Saya dengan percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami mau tetap teguh dalam iman kami. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin.